Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila, NIM 2 dari kelas A Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini, saya akan mempresentasikan materi SMA berupa radiasi benda hitam untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Modern dari Ibu Dr. Rifati Dinah Handayani, SPD, MSI. Subbab yang akan kita bahas yaitu berupa pengertian radiasi benda hitam, karakteristik radiasi benda hitam, hukum-hukum radiasi benda hitam beserta dengan rumusnya, lalu aplikasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari, kemudian contoh soal tentang radiasi benda hitam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang radiasi benda hitam, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak dapat memantulkan cahaya. Namun, justru benda hitam ini akan menyerap kalau radiasi atau radiasi termal dengan baik. Radiasi termal yang diserap akan dipancarkan kembali oleh benda hitam dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Pertanyaannya di sini ialah, apakah benda hitam itu selalu berwarna hitam? Jawabannya yaitu tidak juga. Intinya, benda hitam ialah benda yang dapat menyerap atau memancarkan cahaya dengan baik. Apabila di sini benda hitam dipanaskan, maka akan memancarkan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam inilah yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Selanjutnya, di sini ada proses terjadinya radiasi benda hitam. Mengapa bisa ada radiasi benda hitam? Benda hitam yang ideal itu digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang tersebut, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding benda yang berwarna hitam akan menyerap cahaya. Benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan akan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Setiap benda memiliki kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Kemampuan dalam meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik inilah yang biasanya disebut sebagai emisivitas. Nilai emisivitas dinotasikan dengan huruf E. Benda hitam mempunyai nilai absorpsi atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar yang besarnya sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Artinya, benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Artinya, benda putih mampu memantulkan seluruh energi radiasi. Kemampuan dalam meradiasikan energi sama dengan kemampuan untuk menyerap radiasi energi. Benda hitam memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi sangat baik. Sebaliknya, benda mengkilap memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap radiasi energi sangat rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa pemancar energi yang baik juga merupakan penyerap energi yang baik. Karakteristik radiasi benda hitam. Radiasi yang muncul dari benda hitam ini mungkin berbeda dengan radiasi cahaya. Radiasi benda hitam ini lebih terasa kita rasakan, bukan dari apa yang kita lihat. Radiasi benda hitam memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat dari radiasi benda hitam ini berasal dari sifat benda hitam itu sendiri. Sifat dari radiasi benda hitam ini sebenarnya adalah sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang sifatnya yaitu ideal. Beberapa sifatnya antara lain yaitu seperti yang pertama, benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Hal ini berarti bahwa apabila kita membandingkan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, benda hitam itu akan lebih panas dan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda hitam yang lebih dingin. Yang kedua yaitu spektrum benda hitam itu bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Misalnya, puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas.
Dan benda hitam yang lebih panas ini panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Contohnya saja pada peristiwa matahari yang suhu rata-ratanya adalah 5800 Kelvin. Benda hitam yang memiliki suhu yang sama dengan matahari tersebut memiliki puncak rata-rata sekitar 500 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang berwarna kuning. Lalu, benda hitam lainnya yang memiliki suhu yang besarnya 2 kali lipat dari suhu matahari akan memiliki puncak spektrum sekitar 250 nanometer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan radiasi benda hitam. Hukum yang pertama kali menjelaskan tentang radiasi benda hitam adalah hukum Stephen Boltzmann. Pada tahun 1879, ada seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stephen melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Kemudian dilanjutkan beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stephen dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stephen Boltzmann. Hukum Stephen Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan persatuan luas permukaan benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Selanjutnya, dari bunyi hukum Stephen Boltzmann di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu rumus intensitas radiasi total, di mana I total sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4. Kemudian rumus gaya radiasi benda panas bukan hitam yaitu P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Keterangannya, di mana P adalah daya radiasi satuan watt atau joules atau W per M kuadrat. Kemudian E adalah emisivitas benda. Lalu sigma sama dengan konstanta Stephen Boltzmann, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per MK pangkat 4. Kemudian A adalah luas permukaan benda meter per kuadrat, dan T-nya adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda panas yang bukan benda hitam, maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitasnya lebih kecil dari 1. Benda hitam ideal ini akan menerima semua radiasi tanpa memantulkannya, dapat memanaskan dirinya sendiri, dan melepaskan semua energi dengan bergantung pada suhunya. Hukum kedua yang menjelaskan radiasi benda hitam ialah hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini ditemukan oleh Wilhelm Wien pada tahun 1896. Saat itu, Wilhelm Wien itu melakukan penelitian secara empiris dengan menghubungkan antara temperatur dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Percobaannya ini direpresentasikan dalam bentuk grafik intensitas terhadap panjang gelombang, seperti ditunjukkan pada slide tersebut, di mana grafik tersebut disebut sebagai grafik distribusi spektrum gelombang. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa posisi kurva dengan temperatur yang lebih tinggi berada di atas dari kurva dengan temperatur lebih rendah. Dengan kata lain, kurva dengan temperatur lebih tinggi memiliki puncak intensitas yang lebih tinggi. Selain itu, kurva dengan temperatur yang lebih tinggi berada pada sebelah kiri atau berada pada panjang gelombang yang lebih pendek. Dari hasil penelitiannya teramati bahwa puncak intensitas radiasi bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika temperatur mutlak bendanya semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak bendanya. Gejala pergeseran puncak intensitas maksimum dari hasil percobaan tersebut dapat diformalisikan dengan hukum pergeseran Wien persamaan berikut. Lambda M kali T sama dengan C, dengan keterangan lambda M sama dengan panjang gelombang pada energi pancar maksimum atau M. Kemudian T-nya di sini adalah suhu, lalu C-nya adalah tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat min 3. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hasil kali antara panjang gelombang dengan temperatur mutlak benda yang memancarkan radiasi adalah sebuah bilangan konstan yang nilainya 2,998
2,9 kali 10 pangkat min 3 MK. Artinya, setiap kenaikan temperatur, maka panjang gelombang akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika temperatur benda hitam turun selama memancarkan radiasi, maka panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Hukum selanjutnya yang menjelaskan tentang radiasi benda hitam yaitu hukum Planck. Hukum radiasi benda hitam Planck ini menunjukkan distribusi atau penyebaran energi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Hukum ini memperkenalkan ide gagasan baru dalam ilmu fisika, di mana energi merupakan suatu besaran yang dipancarkan oleh sebuah benda dalam bentuk paket-paket kecil yang terputus-putus, bukan dalam bentuk pancaran molar. Paket-paket kecil ini kemudian disebut dengan istilah kuanta, dan hukum ini kemudian menjadi dasar teori kuantum. Saat itu, Maxwell menyatakan dua anggapan atau postulat mengenai energi radiasi sebuah benda hitam. Postulat pertama berisi tentang energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul atau osilator benda merupakan paket-paket atau kuanta energi. Besarnya energi dalam setiap paket merupakan kelipatan bilangan bulat suatu besaran E yang diformulasikan dengan rumus berikut. E sama dengan N kali H kali F, dengan F adalah frekuensi dan H adalah sebuah konstanta Planck yang nilainya 6,626 dikali 10 pangkat min 34, dan M sama dengan 1, 2, 3 bilangan bulat yang menyatakan bilangan kuantum. Karena energi radiasi ini bersifat diskrit, dikatakan energinya terkuantisasi dan energi yang diperoleh dengan N sama dengan 1, 2, 3 ini disebut sebagai tingkat energi. Kemudian, postulat kedua berisi tentang energi radiasi yang diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskrit yang disebut sebagai kuanta atau foton. Energi radiasi ini terkuantisasi di mana energi untuk satu foton adalah E sama dengan H kali F, dengan H adalah konstanta perbandingan yang dikenal sebagai konstanta Planck. Lalu, nilai H ditentukan oleh Planck dengan menyesuaikan fungsinya dengan data yang diperoleh secara percobaan. Nilai yang diterima untuk konstanta ini adalah H sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34, sama dengan 4,136 dikali 10 pangkat min 34. Saat itu, Planck belum dapat menyesuaikan konstanta H ini ke dalam fisika klasik, sehingga Einstein menggunakan gagasan serupa untuk menjelaskan efek fotolistrik selanjutnya. Selanjutnya, di sini juga ada aplikasi radiasi benda hitam, seperti efek rumah kaca, panel surya, mengukur suhu matahari, penggunaan pakaian, termos, dan juga mengeringkan pakaian. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang aplikasi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama di sini ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu bumi rata-rata antara 1 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Contoh sederhananya untuk menyatakan kasus ini adalah ketika kita memarkir mobil pada siang hari. Dan ketika kita kembali pada sore hari dan ingin masuk mobil, biasanya suhu di dalam mobil lebih panas daripada suhu di luar mobil. Hal ini dikarenakan energi panas sebagian besar tetap diserap oleh kursi, dashboard, dan juga karpet mobil. Pada saat benda-benda tersebut melepaskan energi panas, maka tidak semuanya dapat keluar melalui jendela, namun sebagian ada yang dipantulkan kembali. Hal yang menyebabkannya adalah perbedaan panjang gelombang sinar matahari yang memasuki mobil dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh benda-benda tersebut. Sehingga dari situ kita dapat melihat bahwa jumlah energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang dapat keluar. Hal ini berakibat pada kenaikan yang bertahap pada suhu di dalam mobil tersebut. Nah, seperti itulah analogi efek dari rumah kaca. Maka di sini seandainya bumi tidak ditutupi oleh atmosfer, maka energi dari sinar matahari yang bisa sampai ke bumi bisa mencapai 800 derajat Celcius, terutama di daerah khatulistiwa. Contoh dari aplikasi lain tentang radiasi benda hitam yaitu seperti panel surya. Panel surya ini merupakan alat yang digunakan untuk menyerap radiasi dari matahari. Panel surya ini terdiri dari wadah logam yang berongga yang dicat hitam dengan panel yang terbuat dari kaca. Kalau radiasi dari matahari kemudian akan diserap oleh permukaan hitam dan diantarkan secara konduksi melalui logam.
Bagian dalam panel ini dijaga tetap hangat oleh efek rumah kaca, kemudian dilanjutkan oleh sirkulasi air yang melalui wadah logam yang akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik dan untuk memanasi kolam renang. Aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi tentang mengukur suhu matahari. Pada temperatur yang cukup tinggi, secara alamiah di dalam bintang-bintang akan terjadi reaksi fusi, yakni inti-inti akan bergabung membentuk inti yang lebih berat. Melalui serangkaian tahapan reaksi fusi, inti-inti atom hidrogen akan bergabung membentuk inti helium. Proses penggabungan itu digunakan untuk membangkitkan energi di dalam bintang-bintang tersebut. Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang tersebut terdiri atas berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan merambat dalam ruang angkasa dengan kecepatan yang sama, yakni dengan kecepatan spektrum cahaya. Dengan meneliti spektrum sebuah bintang, seorang astronom akan dapat mengetahui suhu bintang, tidak mendekat ke matahari atau bintang dengan berpedoman pada spektrum radiasi benda hitam. Contoh lainnya yaitu seperti penggunaan pakaian. Biasanya pada siang hari kita akan merasa lebih nyaman memakai baju berwarna putih daripada baju berwarna hitam. Namun pada malam hari, ketika kita menggunakan pakaian berwarna hitam akan terasa lebih hangat. Hal ini dikarenakan permukaan yang gelap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik, sedangkan warna terang merupakan penyerap dan pemancar kalor yang kurang baik. Sehingga pakaian berwarna putih kadang lebih cocok digunakan di siang hari yang panas, karena tubuh kita tidak akan terlalu merasakan panasnya terik matahari. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal tentang radiasi benda hitam. Soal yang pertama ini berkaitan dengan percobaan Stephen Boltzmann, di mana sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm2 bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stephen Boltzmann sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Di sini sudah diketahui bahwa sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per mk pangkat 4, lalu suhunya sama dengan 727 derajat Celcius dijadikan Kelvin menjadi 1000 Kelvin dan emisivitasnya ketemu 0,6. Luas permukaan sama dengan 100 cm2 menjadi 100 kali 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Karena semua sudah diketahui, kita tinggal masukkan rumus ke dalam P sama dengan emisivitas sigma T pangkat 4 kali A. Emisivitasnya sudah ketemu 0,6 dan sigmanya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. T-nya 1000 dipangkatkan 4, lalu A-nya 10 min 2. Sehingga laju energi rata-ratanya ketemu 340,2 joules. Kemudian soal yang kedua ini berkaitan dengan hukum pergeseran Wien. Soalnya, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila konstanta Wien sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 M, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, di situ diketahui suhunya sama dengan 37 derajat Celcius, dijadikan Kelvin sama dengan 310 Kelvin, lalu C-nya ketemu 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang maksimum. Di sini rumusnya panjang gelombang maksimum kali T sama dengan C. Panjang gelombang maksimum T-nya dimasukkan 310 dan C-nya sudah diketahui 2,898 kali 10 pangkat min 3, sehingga panjang gelombang maksimum yang dihasilkan adalah 9,348 kali 10 pangkat min 6 meter. Kurang lebihnya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.